Ini duet maut ya ini ya. Duet maut yang menyenangkan sekaligus reuni kita bersama. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi, itu penyelenggara pemilu itu dari sipil semua. Kalau dulu Iya. kan ada unsur dari aparat gitu ya, polisi, kejaksaan, ini dari sipil semua. Termasuk saya ini kan orang sipil, entah siapa tiba-tiba jadi komisioner. Nah, saya kira ini bentuk wujud nyata dari demokrasi itu kan. Siapa Sufi itu kan bukan siapa-siapa, tapi ternyata bisa mengikuti seleksi dan terpilih menjadi komisioner. Saya kira ini masih ini berkat reformasi gitu kan ya. Jadi dulu kan kita didoktrin ya sama senior-senior itu ya untuk harus punya jiwa sosial, harus punya kepekaan sosial, sehingga apa yang terjadi di lingkup sosial itu menjadi kajian kita. Nah, Nggak tahu itu doktrinnya benar apa sesat itu ya. Nah, Nggak tahu ya. enggak? Mungkin, tapi kalau hari ini saya merasakan ya memang kita hari ini dibimbing betul ya oleh Betul, para oleh. senior. Sesat di jalannya. Benar. Di jalan yang benar. Iya, terasa di jalan benar. Pemilu merupakan salah satu perangkat dari demokrasi, sehingga kepedulian dari teman-teman muda ini sangat kita dan bangsa Indonesia harapkan. Halo teman-teman semuanya, selamat siang, selamat pagi atau selamat malam ya. Salam sehat semuanya. Perkenalkan saya Diah Pipit Aryani dari Sumbang. Saya selaku ex dari Panwascam Kecamatan Sumbang. Saya sapa dulu teman-teman semuanya. Selamat datang di Bawaslu Banyumas Ngobrol. Katanya Pak Amin, katanya ini podcastnya terbaik ya di Galaksi Bima Sakti. Alhamdulillah ini saya diberikan kesempatan untuk bersua dengan bapak-bapak komisioner. Di sini ada 2 komisioner yang nanti akan menemani teman-teman semuanya. Kita akan membicarakan beberapa hal seperti tentang demokrasi, tentang keadilan pemilu, yang insya Allah nanti para pembicara berkompeten di bidangnya. Teman-teman semuanya, kita nanti akan membicarakan tentang penegakan demokrasi dan keadilan pemilu di tanggal 21 Mei. Itu kemarin kita memperingati tentang Hari Penegakan Reformasi ya, Hari Reformasi Indonesia. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tahun 1998 itu adalah titik poin perubahan yang sangat besar di Republik kita. Jadi titik utamanya adalah ketika perubahan pergeseran presiden RI kita diminta turun oleh rakyat. Nah, rakyat pada waktu itu bersama-sama jadi meminta untuk presiden Republik kita yang sudah menjabat selama kurang lebih 32 tahun untuk mengundurkan diri. Berapa hal agenda penting yang terjadi di reformasi menjadi PR bersama dalam proses perjalanan kebangsaan di Indonesia. Nah, saat ini dalam hal pemilu pun juga ada banyak perubahan. Jadi dari tahun 98 sampai tahun ini sangat tertara sekali banyak berbagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem pemilu. Nah, ini saya ditemani oleh 2 narasumber. Dan sebenarnya 2 narasumber ini dulu teman seperjuangan di Panwascam ya. Tapi sekarang beliau luar biasa sudah jadi komisioner. Ini ada saya sapa dulu dari Bawaslu, Pak Amin Latif. Ya, Pak Amin Latif.
kalau Pak Amin latih dulu Panwascam Kecamatan Kedung Banteng nggih. Oh nggih, Kedung Banteng. Terus di periode Bawaslu 2000 berapa Mas? 2023 nggih, itu terpilih menjadi komisioner Bawaslu Banyumas. Terus ini juga ada nih Mas Sufi Sahlan Ramadan. Selamat datang Mas Sufi. Halo, selamat datang. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Mas Sufi dulu juga rekan saya di Panwascam. Itu beliau di Kecamatan Purwojati. Ya. Mas Sufi dulu ketua apa ya? Anggota. Oh, anggota. Berarti P3S ya Pak ya? Saya P3S. Iya, P3S. Kalau Pak Amin dulu ketuanya nggih. Nggih, ketuanya di Panwascam. Alhamdulillah beliau ini sudah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya bisa menduduki jabatan-jabatan penting di penyelenggara pemilu seperti di KPU Pak Sufi dan Pak Amin di Bawaslu. Ini duet maut ya ini ya. Duet maut yang menyenangkan sekaligus reuni kita bersama. Oke. Ini jadi pembahasan yang cukup menarik, apalagi terkait masalah pemilu kemarin itu kan salah satu pion penting dalam penegakan demokrasi di keadilan pemilu itu kan di pemilu itu kan salah satunya bagaimana kita itu bisa benar-benar mewujudkan bahwa pemilu itu benar-benar jujur, jurdil gitu ya. Nah, salah satunya dengan cara bagaimana kita bisa mengimplementasikan peraturan undang-undang itu untuk menjadi salah satu sarana ini sebuah cara kita untuk membuktikan bahwa penyelenggara pemilu itu benar-benar berjalan di atas relnya gitu loh. Proses pemilu itu benar-benar berjalan di atas relnya. Ini nanti kita akan ngobrol bersama. Mungkin dari bersama aja lah, kita santai-santai aja ya gitu loh. Jadi selama ini kan apalagi kan ini bagian dari pekerjaan ya, kalau bagian dari pekerjaan yang melekat ya pasti yang sudah dilaksanakan oleh bapak-bapak ini. Jadi seperti kita mulai dari Mas Sufi aja dulu lah gitu. Jadi Mas Sufi, kalau menurut Mas Sufi ini ya makna demokrasi itu seperti apa? Demokrasi dan keadilan pemilu pasca reformasi itu seperti apa menurut Mas Sufi? Mungkin bisa jadi pandangan sebagai penyelenggara pemilu di KPU gitu. Monggo Mas Sufi. Oke, baik Pak Bibi, terima kasih. Jadi keadilan pemilu ya, atau electoral justice gitu ya. Jadi keadilan pemilu itu dalam perspektif kami sebagai penyelenggara adalah bagaimana terciptanya gitu, sistem dan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil begitu ya, dalam pelaksanaannya di lapangan, sehingga itu menjadi nilai yang positif begitu ya, nilai yang positif dalam pelaksanaan demokratisasi khususnya di bidang pemilu gitu ya. Nah, apa kemudian sistem dan prinsip itu kemudian dalam kami sebagai penyelenggara di lapangan? Tentu saja yang pertama, KPU ini sebagai pelaksana undang-undang, maka undang-undangnya harus gitu ya, aturannya harus memberikan keadilan gitu ya, dari segi undang-undangnya. Jadi undang-undang pemilu yang kemudian nanti diadopsi oleh KPU diturunkan menjadi peraturan KPU, itu tentu saja harus mengandung nilai-nilai keadilan, yang kemudian kepastian hukum, itu kepastian hukum. Jadi harus
pasti, hukumnya harus jelas. Kemudian selain pasti juga harus bisa dilaksanakan. Iya. Jadi kalau kita ada aturan tapi tidak bisa dijalankan juga, saya kira itu justru mempersulit masyarakat gitu kan ya. Nah, itu menurut kami. Nah, apa yang harus dijamin keadilannya di situ? Yang pertama adalah hak politik warga negara ya, hak politik baik hak memilih maupun dipilih. Jadi semua orang warga negara Indonesia. Kalau belum WNI berarti belum bisa ya. Misalnya yang sudah WNI 17 tahun itu punya hak pilih. Nah, semua warga negara juga bisa punya hak dipilih, berarti bisa mencalonkan. Maka ada aturan yang bagaimana kita bisa melindungi hak pilih warga negara pada saat penyusunan DPT semuanya harus, yang punya hak memang harus didata, tidak boleh dihilangkan hak pilihnya. Nah, warga negara juga punya hak untuk mendaftar untuk dipilih, misalnya sebagai presiden, sebagai legislatif, sebagai kepala daerah gitu kan ya, dengan syarat-syarat yang sama gitu. Misalnya seperti itu Mbak Pipit gitu. Oh iya. Ya, memang benar teman-teman semuanya. Jadi memang hak pilih itu memang menjadi sesuatu yang sangat dijaga nih oleh kita ya. Jadi bagaimanapun seperti di lapangan itu kan banyak sekali terjadi gitu loh. Jadi kalau kami yang di kecamatan itu pada waktu mengawal DPT ya, DPT itu jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak terduga juga. Jadi dia terdaftar di desa itu, terus rumahnya, alamatnya di situ ada, tapi ternyata orangnya tidak ada gitu loh. Istrinya sebenarnya gini, kemarin kalau saya ketemu di di lapangan yang di Sumbang itu kemarin itu dua-duanya sudah bercerai, tapi dia masih satu kakak di situ. Iya, masih kakak di situ. Terus suaminya dicek di rumahnya yang itu yang orang tuanya yang dahulu tidak ada. Nah, tidak diketemukan gitu loh. Nah, itu kan juga jadi salah satu problem ya. Ini mau diapain, ini posisinya beliau di mana juga nggak ketahuan, terus kerja di luar negeri juga nggak ketahuan. Nah, itu problem-problem seperti itu tuh kemarin itu sangat-sangat hati-hati gitu loh, jangan sampai kita pada waktu pendataan sampai menghilangkan hak pilih seseorang. Nah, itu yang rumitnya. Jadi menggawangi DPT itu juga hal yang sangat benar-benar dijaga oleh teman-teman penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu ya. Terima kasih itu dari Mas Sufi. Terus ini mungkin Mas saya panggilnya Mas aja ya biar mudah ya gitu ya. Ya itu Mas Amin gitu. Mas Amin kalau kalau melihat dari sisi kacamata Bawaslu ya, itu bagaimana melihat tentang keadilan pemilu itu seperti apa gitu, dilihat dari proses Bawaslu selama ini mengawal gitu. Monggo Pak Amin. Ya, baik, terima kasih Mbak Pipit dan pemirsa semuanya. Selamat sore atau selamat malam atau selamat siang gitu ya, sesuai teman-teman melihatnya. Sebelum ke keadilan pemilu, memang keberadaan penyelenggara pemilu, khusus dalam hal ini Bawaslu, itu tidak lepas dari kita namakan berkah reformasi gitu ya Mbak Pipit ya. Jadi pemilu itu memang sudah terlaksana dari sejak zaman awal Indonesia merdeka, tepatnya tahun 50 dan seterusnya 77 sampai terakhir kemarin 2024. Iya. 13 kali pemilu ini kita bangsa Indonesia sudah melaksanakan atau sudah melewati sampai dengan sekarang adalah tiga masa ya, atau kita sebut 3 orde, ada orde lama, orde baru, dan sekarang disebut orde reformasi. Nah, keberadaan pengawas pemilu ini sebetulnya sudah muncul dari sejak orde baru gitu, tepatnya di tahun pemilu ke-3 kalau nggak salah, 55, ke-4, 55, 71, 77, 82.
itu sudah muncul di pemilu 1982. Ketika itu masih bernama Panwaslah, Iya, Pancasila. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pelaksanaan Pemilu. pemilu. Nah, cuma memang saat itu secara organ kelembagaan dan kewenangannya memang masih minim begitu. Keberadaannya pun berawal dari tuntutan ataupun protes dari warga negara peserta pemilu saat itu yang memandang pemilu khususnya di tahun 71 dan 77 itu banyak terjadi istilahnya ketidaksesuaian atau kecurangan, sehingga muncul Panwaslah. Tapi kemudian dari 82, 87, 92, 97 pun juga masih banyak catatan terkait pelaksanaan pemilu itu selama masa Orde Baru. Maka ketika masuk Orde Reformasi tahun 99 itu, maka penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu mengalami perombakan yang cukup signifikan baik dari sisi kelembagaan maupun fungsi. Untuk Bawaslu misalnya sudah mandiri, sudah menjadi badan yang mandiri dari 2000 melalui Undang-Undang tahun 2022 tahun 2027 ya, yang menghadirkan Bawaslu menjadi organ mandiri. Nah, disitulah isu-isu tentang keadilan pemilu mulai menemukan tempatnya atau momentum, bahwa pemilu itu harus berlangsung dengan tanpa diskriminasi, transparan, kemudian setiap peserta itu memiliki hak yang sama dari mulai pratahapan sampai akhir tahapan itu mendapatkan keadilan ataupun perlakuan yang sama. Itu mungkin secara umum seperti itu, Pak. Oh iya. Ya, jadi memang perjalanannya cukup panjang ya. Jadi sebelum reformasi, terus setelah pasca reformasi, ini sepertinya dua-duanya. Jadi penyelenggara pemilu itu mempunyai tempat tersendiri di hati kami gitu loh. Jadi kalau sebelum reformasi itu kan memang pelaksanaan pemilu itu sudah dilaksanakan, hanya saja mungkin praktek-praktek ketidaksesuaian ya itu marak terjadi. Seperti kan kalau di sangat yang sangat membedakan itu kan ketika sebelum reformasi itu kan bahwa ASN itu kan menjadi alat gitu loh, menjadi alat untuk penguasa gitu, untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, kalau sekarang itu kan ada aturannya sendiri ya, bahwa ASN Polri gitu loh, terus harus netral gitu, harus netral dan mempunyai hak pilih tapi harus menjaga netralitasnya gitu. Nah, itu yang sepertinya undang-undang yang sangat menjadi pembeda gitu loh, pembeda di Orde Pasca Reformasi ini. Dan ini sepertinya menjadi tempat tersendiri gitu loh. Jadi penyelenggara itu, saya melihat ya, penyelenggara pemilu selama ini menjadi punya tempat tersendiri di hati rakyat gitu loh. Terus kemudian ini mungkin ada bergeser ke pasca reformasi ya. Pasca reformasi kan pasti membuka jalan bagi pemilu gitu loh. Itu kan untuk menjadi lebih baik lagi gitu loh. Jadi menjadi sistem demokrasi yang lebih baik lagi. Nah, dari perspektif KPU ini, Mas Sufi ini, seperti apa pencapaian terbesar gitu KPU dalam proses pelaksanaan pemilu itu sejak reformasi. Oke, Mbak Bibi tadi menyambung sedikit ya, tadi di era sebelum reformasi itu kan misalnya dulu ada fraksi ABRI gitu kan ya, dalam berwakil di Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara tidak ada partai ABRI gitu kan. Tapi ada fraksi ABRI. Kemudian pemilihan presiden atau kepala daerah itu dilaksanakan oleh presiden oleh MPR, kemudian dewan oleh DPR itu ya, di pemilihan tidak langsung. Nah, setelah reformasi apa yang terjadi, apa perbedaannya yang
Tentu saja yang kami rasakan di penyelenggara dan mungkin saya juga sebagai masyarakat adalah satu adanya pemilihan langsung ya di 2024 gitu kan. 2024 maaf, itu pertama kali di Indonesia dilaksanakan pemilihan presiden secara langsung, one man one vote itu ya. Jadi satu orang punya hak pilih, semua warga negara Indonesia punya hak pilih. Walaupun ini juga ada kajian-kajian gitu ya tentang hak pilih ini seperti apa, karena tentu saja antara Indonesia dengan negara yang lain berbeda-beda dalam nilai value-nya ya pilihnya. Misalnya dengan Amerika itu tentu saja berbeda gitu kan ya. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai demokrasi prosedural gitu ya. Nah, itu satu orang punya hak pilih pemilihan langsung. Kemudian apa perbedaannya lagi setelah pasca reformasi adalah lahirnya Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Ini itu saja yang menjadi sejarah gitu ya bagi Komisi Pemilihan Umum tentang lahirnya Undang-Undang Pemilu. Gitu. Karena apa? Karena ini menjadi payung hukum, menjadi legalitas dan menjadi tentu saja kepastian hukum gitu ya. Karena sebelumnya masih menggunakan peraturan Menteri Dalam Negeri gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi, itu penyelenggara pemilu itu dari sipil semua. Kalau dulu kan ada unsur dari aparat gitu ya, polisi, kejaksaan, ini dari sipil semua. Termasuk saya ini kan orang sipil, entah siapa tiba-tiba jadi komisioner. Nah, saya kira ini bentuk wujud nyata dari demokrasi itu kan. Siapa Sufi itu kan bukan siapa-siapa, tapi ternyata bisa mengikuti seleksi dan terpilih menjadi komisioner. Saya kira ini masih ini berkat reformasi gitu kan ya. Jadi nah, adanya undang-undang pemilu, adanya pemilihan langsung itu yang mungkin apa namanya dirasakan betul ya perbedaannya, yang patut untuk saya kira kita semua syukuri ya. Mungkin begitu sih apa namanya yang benar-benar ada perbedaan dan menjadi momentum dan sejarah kita. Iya. Ya, ini saya tadi menggarisbawahi bahwa sebenarnya Mas Sufi itu bukan siapa-siapa, bukan Mas Sufi kan sebenarnya saya ingin menyampaikan ya bahwa teman-teman semuanya bahwa sebenarnya para komisioner kita gitu loh, para komisioner kita baik KPU maupun Bawaslu itu punya latar belakang yang sangat luar biasa gitu loh. Seperti Mas Sufi itu kan dulu kan aktivis PMII ya, PMI di apa namanya di Winsaizu, terus juga berkembang di Ansor juga kan Mas ya. Nah, terus Pak Amin juga seperti itu. Pak Amin juga beliau itu juga aktivis kepemudaan pada waktu itu. Pak Amin dulu juga di apa namanya di Ansor, terus di PMI juga nggak Pak? PMI juga. Nah, ini dua aktor aktivis pada zamannya. Jadi seperti beberapa komisioner pun juga seperti itu. Jadi sipilnya para penyelenggara pemilu itu adalah punya latar belakang bahwa mereka itu pada waktu mudanya itu sudah tertarik dan sudah sensitif terhadap isu-isu politik, isu-isu pemerintah gitu loh. Jadi dasarnya itu bukan baru-baru aja, tapi sudah dimulai sejak beliau masih aktivis gitu loh. Nah, jadi jadi isu-isu tentang masalah politik, terus ketidakdemokrasi, terus pemerintahan itu saya diskusi jadi, makanan kita kita dulu. Nah, itu yang saya maksud. Jadi ini juga seperti Bu Ketua kan ya, Bu Ketua Bu Rofi juga di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional. Nah, itu terus juga Bu Rani juga di HMI, terus Pak Ketua di Bawaslu juga di IMM, nah IPM. Nah, itu latar belakangnya itu sepertinya saya melihat itu apa yang sudah digeluti oleh mas-mas semuanya di sini itu menjadi jalan sekarang gitu loh. Jadi menjadi jalan di penyelenggara pemilu. Dulu kan kita didoktrin ya sama senior-senior itu ya untuk harus punya jiwa sosial, harus punya kepekaan sosial sehingga
apa yang terjadi di lingkup sosial itu menjadi kajian kita. Nah, Nggak tahu itu doktrinnya benar apa sesat itu ya. Nah, Nggak benar tahu ya. apa enggak? Tapi kalau hari ini saya merasakan ya memang kita hari ini dibimbing betul ya Betul, oleh oleh. Sesat di jalannya. Benar. di jalan yang benar. Iya, terasa di jalan benar dan sepertinya dulu itu ya penggembelengannya juga nggak main-main ya, main-main. nggak main-main. Yang lainnya pada main nongkrong, kita ya nongkrong tapi mikirin bangsa, apa mikirin negara gitu, nggak enak banget. Ya, oke, terima kasih. Terus ini kembali ke Pak Amin gitu loh. Kalau Pak Amin bagaimana dalam perspektifnya Bawaslu gitu loh, bagaimana peran pengawasan pemilu itu berkembang setelah reformasi dalam perspektif Bawaslu. Iya, memang untuk pemilu atau demokrasi posisi pengawas itu menjadi sangat penting ketika segala sesuatu harus kita pastikan bahwa pemilu itu harus berjalan dengan adil, jujur, transparan. Itu kan kita sudah belajar dari sejarah bahwa dari 13 kali pemilu sejak 55 sampai 2024 itu para pakar, para ahli seolah bersepakat ya, atau pada kenyataannya bersepakat bahwa pemilu selama ini yang dianggap paling demokratis, paling luber jurdil kalau menggunakan asas pemilu itu adalah tahun 55 saat itu pemilu pertama. Kemudian setelahnya pemilu 71 sampai 97 atau itu di masa Orde Baru itu memang ya kita katakan dari pengalaman itu cukup banyak catatan termasuk dari sisi dari sisi pelaksanaan, sehingga muncullah ide pengawas itu dari 82 sampai pemilu 97. Itu pun masih dianggap kurang maksimal. Kemudian disempurnakan di pemilu 99 dengan nama Panwaslu, kemudian 2000 sampai 2004, 2009 itu sudah dengan Bawaslu. Tentu perubahan nama itu sudah dengan kondisi kelembagaan dan kewenangan yang sudah lebih besar sampai dengan sekarang dengan undang-undang tadi 2017 nomor 7 2017. Secara kelembagaan dan kewenangan sisi pengawasan sudah cukup besar untuk memastikan keadilan pemilu itu, terutama sejak pasca reformasi. Namun dari kelembagaan dan kewenangan yang sudah besar itu dalam pelaksanaannya tentu kita tidak lepas dari kekurangan ya, dari hal yang belum maksimal, termasuk di pemilu kemarin kita rasakan tentu belum sempurna. Oleh karena itu masih terus harus di upgrade, ditingkatkan. Tadi disampaikan kesesuaian antara regulasi dengan pelaksanaan. Mungkin regulasinya sudah bagus, kewenangannya sudah bagus, tetapi di sisi eksekusinya itu cukup banyak atau terlalu banyak tantangan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis yang mencapai keadilan pemilu. Iya, memang pada dasarnya memang regulasi itu kan menjadi alat ya, menjadi alat kita di lapangan ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian di lapangan itu yang bertentangan dengan regulasi. Tapi kan itu tidak serta-merta kita langsung gimana ya, langsung kan perlu harus ada komunikasinya bagaimana untuk bahkan para peserta pemilu pun gitu ya, peserta pemilu pun juga banyak yang kurang paham tentang regulasi pemilu, seperti kampanye gitu loh. Kampanye kan awal-awal pada waktu itu banyak baliho yang terpasang yang tidak di tempatnya gitu loh, yang tidak kebanyakan malah yang tidak diperbolehkan gitu loh. Nah, itu kan salah satu regulasi yang kurang dipahami oleh peserta pemilu gitu loh. Terus aturan ketika melaksanakan kampanye maksimal jam berapa gitu loh. Terus dengan komposisi berapa massa gitu loh. Nah, itu terus yang diperbolehkan bagaimana, itu sepertinya juga menjadi tantangan kita sebagai penyelenggara untuk memberikan edukasi, bukan hanya memberikan edukasi kepada masyarakat tapi juga ke
peserta pemilu juga itu yang mungkin jadi tantangan double-doublenya KPU dan Bawaslu gitu loh ya. Iya, Mbak. Nah, Mungkin itu ini Mbak Pipi, kalau itu tadi positifnya gitu ya, pasar reformasi, Iya. ada pasar hukum, ada ke Bawaslu, KPU gitu ya. Mungkin sisi yang harus dievaluasi juga saya kira harus terbuka gitu ya. Kita harus berani menyuarakan. Misalnya adalah kalau dulu saat pemilu tidak langsung itu tidak ada yang namanya money politik kepada masyarakat itu kan Iya, ya. iya, Dulu kan nggak ada karena kan orang masyarakat nggak milih gitu kan, Iya. milihnya hanya milih partai gitu kan. iya, Itu caleg, caleg dan calon kepala daerah kan nggak turun gitu kan, nggak ada itu kontrak politik dengan masyarakat. Nah setelah ada pemilu langsung itu menjadi yang namanya money politik menjadi sangat masif gitu ya. Nah itu. Dari tahun ke tahun ternyata lebih masif lagi. Nah ini saya kira nggak bisa kalau ini hanya diserahkan ke KPU dan mungkin Bawaslu ya untuk menyelesaikan ini, karena selama ada saling mau menerima antara peserta dengan masyarakat ya kan, tidak adanya kesadaran kesukarelaan untuk kita bersama-sama menegakkan tadi sistem demokrasi ya, ini akan menjadi budaya yang buruk, tradisi yang buruk. Nah, karena itu kami mengajak gitu ya pada seluruh masyarakat, paling tidak yang nonton podcast inilah, itu ya untuk mari bersama-sama berpartisipasi aktif untuk menciptakan pemilu yang bersih gitu kan ya, pemilu yang bersih, yang adil dan setara saya kira itu ureanya panjang ya soalnya ya kalau masalah money politik lah, money politik itu kan kita sampai kebingungan bagaimana ini mengatasi mensiasati itu, apalagi di Bawaslu ya Pak Amin ya, di Bawaslu itu kan menjadi tantangan utama itu sepertinya. Jadi tantangan kalau tadi penyakit kronis terus kita juga bingung bagaimana cara mengatasinya. Jadi kalau tadi Pak Sufi bilang ini edukasi masyarakat tuh perlu dilaksanakan terus-menerus gitu loh. Jadi ya ini seperti tadi podcast ini adalah salah satu cara menuju ke sana gitu loh. Dari banyaknya cara gitu loh. Nah, di perspektif KPU dari seperti yang disampaikan Mas Sufi. Terus kalau dari perspektif Bawaslu bagaimana Pak Amin? Bagaimana tantangan utama ini ya? Tantangan utama itu di si Bawaslu itu untuk menjaga integritas pemilu gitu loh. Itu bagaimana gitu? Ya, untuk menjaga integritas Bawaslu itu kita paling tidak dua perspektif ya, integritas Bawaslunya atau integritas pengawasannya. Nah, maka kalau Bawaslu tentu kita dari sisi SDM-nya kita persiapkan SDM yang terbaik tentunya, yang bisa melakukan pengawasan yang maksimal sesuai dengan regulasi. Kemudian dari sisi pengawasannya tentu kita membutuhkan perangkat-perangkat penjaga integritas, misalnya dari sisi kalau kita menggunakan aplikasi begitu, itu tentu aplikasi yang dipercaya, yang transparan begitu baik. Kalau kemarin kan di KPU ada Sirekap, di Bawaslu juga ada Siwaslu gitu. Nah ini kan untuk menjawab tantangan integritas pengawasan sekaligus integritas pengawasan. Jadi antara pengawas dengan hasil pengawasan itu sinkron. Pengawasnya melakukan tugas dengan terbaik, sistemnya itu juga sudah disiapkan terbaik, sistem yang transparan, sistem yang terbuka dan bisa dilaksanakan dan dipahami oleh semua warga Indonesia. Kalau yang kalau di sisi KPU gimana itu Mas Sufi? Itu kan berarti kalau saya di KPU itu sistemnya itu bisa masyarakat luas bisa melihat enggak gitu loh, bisa kalau dulu kan pada waktu 2019 itu kan ada sekawanan relawan gitu loh, relawan membantu proses dalam input gitu loh. Jadi ada
nginput data secara mandiri gitu loh di relasi. sana jadi ada ketidakpercayaan publik terhadap KPU terkait masalah perhitungan suara gitu loh. Nah, terus ada segerombolan relawan itu melakukan input dari C hasil itu ya. Nah itu ternyata malah endingnya juga sama gitu loh. Itu kan sama dari hasil mereka sama KPU ternyata sama. Di proses digitalisasi itu kan membantu ternyata untuk masyarakat itu bisa melihat gitu. Kalau dari sisi pemilu bagaimana? Dari sisi KPU bagaimana, Mas? Digitalisasi. Iya, digitalisasi. Oke, jadi ya memang kemarin ada kontroversi besar itu kan ya, viral itu yang tentang suatu sistem digital yang namanya Sirekap, sistem rekapitulasi gitu kan ya. Sistem informasi rekapitulasi pemilu Sirekap gitu. Ya kan karena servernya error gitu kan ya, sehingga masyarakat banyak yang mengkritik. Tetapi sesungguhnya gitu ya, Sirekap itu sangat membantu wahai masyarakat Banyumas. Kenapa itu kan? Kok bisa yang error itu membantu? Karena begini, pemilu itu ya rekapitulasi hasil suara itu data intinya, data otentiknya, sumbernya adalah C hasil. Nah, C hasil itulah yang kemudian difoto, direkam, didokumentasikan oleh yang namanya Sirekap melalui KPPS 1, 2 atau 3 ya yang memotret. Dan itu kemudian disimpan di database di server kita. Nah, itu adalah babon itu ya, itu adalah sumbernya otentik hasil pemilu. Ya. Bukan C1 dan seterusnya. Itu C1 itu rekapannya gitu, tapi C hasil. Nah, itulah nanti jika ada perbedaan rekap, selisih dan sebagainya pada saat rekapitulasi di tingkat TPS kecamatan atau kabupaten akan dikembalikan kepada C hasil. Itu yang akan kita buka di Sirekap itu. Nah, itu tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dimanipulasi gitu kan ya. Nah, itulah yang kemudian nanti akan dikembalikan ada selisih, dikembalikan di TPS mana itu kan ya, di TPS mana berapa suaranya, berapa angkanya, siapa dapat berapa. Itulah kemudian pentingnya Sirekap di situ, sehingga tidak akan meminimalisir kecurangan. Nah itu saya kira salah satu digitalisasi yang dilakukan oleh KPU. Nah memang kemarin secara teknis Sirekap itu selain sebagai tadi untuk menyimpan, mendokumentasikan, sebenarnya ingin supaya ini dibuka, diketahui oleh publik gitu ya, karena ini namanya sistem informasi begitu kan ya. Bisa dilihat, ditonton, dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia. Nah memang kemarin ada gangguan itu ya, ada kurang ketidaksempurnaan lah, mohon maaf tentu saja gitu kan ya, karena dalam pengelolaan itu ya. Tapi kami berkomitmen untuk kedepannya terus memperbaiki sistem agar itu bisa diakses dan menjadi salah satu transparansi untuk kita dalam melaksanakan rekapitulasi. Nah tentu saja selain itu secara secara manual ya di lapangan, di tingkat TPS, kecamatan dan kabupaten, saya kira kita juga melaksanakan rekapitulasi secara terbuka. Secara terbuka, masyarakat bisa melihat, bisa menonton dan bisa memperoleh hasilnya. Saya kira itu. Misalnya di kabupaten kita malah secara live gitu kan ya, ditayangkan secara live gitu. Nah, saya kira itu menjadi digitalisasi pemilu sekaligus sebagai sarana transparansi bagi negara pemilu. Iya, memang ini jadi sebuah keniscayaan sih ya. Jadi perkembangan sekarang itu, perkembangan teknologi menjadi sebuah keharusan, apalagi masyarakat kita juga semakin berkembang gitu loh. Jadi semakin berkembang. Kemarin juga Bawaslu juga saya rasa juga all out dalam mengawal dalam proses rekapitulasi gitu. Jadi kalau proses rekapitulasi itu ya kita sama itu Mas, kalau kalau teman-teman PPK masing itu ya kita nggak akan beralih di situ gitu sampai benar-benar selesai semuanya itu proses rekapitulasi. Jadi baik di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan, kita di Bawaslu juga selalu mengawal gitu loh proses itu. Kemudian ini ada
beberapa mungkin pertanyaan ya ini terkait masalah kita kan kemarin pemilih kita itu kan kebanyakan Gen Z nggih, Gen Z. Jadi ini jadi menjadi menarik karena anak-anak Gen Z ini menyumbang banyak sekali suara untuk calon pemimpin kita gitu, calon pemimpin kita nih. Bagaimana ini harapan Bawaslu, terus KPU untuk generasi muda dalam konteks demokrasi ya. Bagaimana mereka itu juga bisa memilih itu benar-benar memilih yang terbaik gitu loh, yang tepat, bukan hanya sekedar FOMO ya, ikut-ikutan terus teman-temannya seperti ini mereka ikut, teman-temannya ke kiri mereka ke kiri, teman-temannya ke kanan mereka ke kanan. Nah, ini tantangan tersendiri buat para penyelenggara karena ada di penyelenggara itu kan ada komponen edukasi ya, partisipasi pemilih lah ya, bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih itu supaya benar-benar digunakan oleh seluruh kalangan termasuk di Gen Z ini. Nah, ini dari pertanyaan berdua untuk Bawaslu dan KPU menjadi pertanyaan terakhir dari podcast kita di kesempatan kali ini. Bagaimana ini harapan Bawaslu, KPU untuk generasi muda dalam konteks demokrasi pasca reformasi. Monggo Pak Amin dulu. Ya. Baik, berbicara pemilih dalam hal ini khususnya Gen Z, memang ada banyak sekali harapan kita untuk teman-teman muda ya Gen Z, bahwa pemilu merupakan salah satu perangkat dari demokrasi, sehingga kepedulian dari teman-teman muda ini sangat kita dan bangsa Indonesia harapkan. Adanya pemilu tentu kita lihat sebagai langkah dari demokratisasi itu sendiri, di mana salah satu unsur demokratisasi adalah diantaranya adalah kebebasan memilih ya. Nah, itu dilakukan lewat pemilu. Maka sudah selayaknya generasi muda sekarang itu lebih peduli atau tidak abai terhadap proses-proses yang terjadi atau dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya pemilu itu. Gitu. Ini ya salah satu jadi poin penting dari Bawaslu teman-teman semuanya, bahwa menjadi tugas kita bersama lah ya, untuk mewujudkan keadilan pemilu di demokrasi di negara kita pasca reformasi ini. Kalau Mas Sufi, bagaimana Mas Sufi melihat ini? Ya, anak-anak muda tentu saja harus jeli gitu kan ya, jeli dan menaruh perhatian penting. Misalnya di Banyumas ini teman-teman lihat pasti ya, di banyak tempat itu, misalnya di Sumbang, di Cilongok, banyak di kecamatan yang lain itu ada kebun-kebun isinya jagung. Oh ya. Jagung ya. Iya. Ini kita bicara jagung gitu teman-teman. Jagung itu, nah kemarin pada saat panen raya jagung itu di Pelabuhan Surabaya ternyata ada kapal isinya jagung gitu kan ya, impor gitu kan ya. Ketahuan lah sama menteri itu kan, itu jagung dari mana, ternyata impor gitu kan. Di saat kita panen harusnya kan dan di stop itu kemudian ada jagung impor, ini kan merugikan petani gitu kan ya, harganya jadi anjlok gitu kan. Iya, benar. Yang tadinya 4.000 misalnya, ketika ada jagung impor masuk pasti turun menjadi bisa 1.000, bisa lebih bawah lagi, itu kan merugikan. Nah, ini kan kaitannya dengan kaitannya dengan kebijakan itu ya. Ini misalnya di sektor pertanian gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya pemilu? Pentingnya pemilu adalah kita jangan sampai memilih pemimpin, karena salah memilih pemimpin nanti kita bisa dapat kebijakan yang salah. Nah, gitu. Misalnya kalau bicara tambang misalnya ya, Freeport itu yang sudah puluhan tahun, mungkin sudah sejak tahun 70-an ya, berarti sudah sekitar 40 tahun lebih kayak saat itu di 2017 ya. Ya 17 kalau nggak salah itu ya. Kemudian ternyata bisa diakuisisi kembali saham mayoritasnya begitu kan ya oleh pemerintah Indonesia. Nah, saya kira ini pencapaian penting gitu kan ya, yang mana itu jangan sampai kita salah milih pemimpin, apalagi nggak milih gitu kan ya. Itu ya. Nah, kalau nggak milih ya jangan salahkan kalau kemudian hari ini
banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan gitu ya. Tidak bisa protes ya, Iya. nggak milih sih. Milih Anda itu kan. Nah, generasi muda ini saya kira yang masih suci, masih bersih, belum terkontaminasi gitu kan ya. Kalau kita mungkin banyak kontak virus gitu kan ya. Nah, Anda yang masih sekolah SMA jangan sampai tergiur dengan uang 100.000 rupiah gitu kan. Anda kan kuotanya sebulan bisa 100.000 lebih gitu kan untuk wifi. Nah, jangan sampai dengan uang sedikit itu Anda tergiur dan menyesal 5 tahun. Iya, benar. Iya, terima kasih ini teman-teman semuanya di podcastnya Bawor. Ini kita sudah di ujung acara. Alhamdulillah kita membicarakan banyak hal. Semoga nanti menginspirasi masyarakat di Banyumas terkhususnya. Semoga sih ya jangkauannya di luar Banyumas, sampai kemana-mana. Ini dengan para pembicara yang luar biasa, Mas Sufi, Mas Amin Latif gitu, kepada generasi ini pemuda yang sangat menginspirasi. Jadi para pemuda yang sangat menginspirasi generasi muda. Jadi pemuda yang menginspirasi generasi muda. Di bawahnya ya. Nah, semoga adik-adiknya nih PMII ya, Ansor, nih dengarkan petuahnya seniornya ini bahwa salah satu keterlibatan kita dalam sumbangan kita di demokrasi Indonesia itu saya menjadi pemilih yang baik gitu loh. Jadi jangan memilih jangan salah memilih pemimpin gitu. Jadi ini dari masukan para seniornya. Semoga ini jadi poin tersendiri buat kita semuanya dalam proses edukasi tentang kepemiluan bagi masyarakat. Semoga di periode, berarti pemilu kapan ya Mas ya? 2009 ya, 2009 udah teman-teman semuanya masyarakat Banyumas sudah melek politik, sudah banyak belajar dari kemarin pemilu 2004 dan besok lebih siap lagi dalam menjalankan hak pilihnya, baik sebagai pemilih, baik sebagai penyelenggara nanti kalau ada yang tergabung baik di tingkat TPS, kecamatan atau Bawaslu. Nah itu semuanya bisa terlibat, masyarakat bisa terlibat di semua lini. Terus baik sebagai peserta pemilu. Peserta pemilu juga harus taat regulasi ya. Jangan menyeleweng. Itu regulasi yang ada di pemilu harus ditaati bersama-sama. Ini sebenarnya kita masih ingat enggak itu salam Bawaslu, salam awas. Masih ingat? Gimana? Saya agak lupa ini. Salam awas bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Ulangi ya Mas ya. Oke ya. Oke, kita salam awas bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Ya, terima kasih.